Gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Sebelum kita melaksanakan kegiatan proses belajar, ya mungkin ada sedikit yang dapat sampaikan terkait dengan keberangkatan kita pada hari ini, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dengan subtema semangat dan komitmen pendiri kebangsaan, pendiri negara. Ya, oleh sebab itu sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sebelum masuk ke kegiatan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, saya minta salah satu daripada siswa atau ketua kelas untuk memimpin kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Ya. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke menyanyikan satu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Kabura Pancasila, satu orang baik ke depan untuk pimpin. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kabura Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi silakan untuk kembali. Ya, sebelum Bapak mengabsen, ya, ada kita bikin dulu atau ada permainan yang Bapak kasih buat kalian, ya, supaya yang mengantuk bisa semangat, ya, yang ya pada hari ini masih dapat ya, semua berdiri, sebentar, semua perhatikan ke depan, ya, biar mengantuk hilang, yang semua perhatikan ke depan. Kalau Bapak kasih tangan begini, berarti semua dengan telinga dua-dua. Yang salah, ya ada sanksinya, hukuman yang Bapak kasih. Ya sanksinya apa? Sebentar baru yang salah itu yang Bapak kasih sanksi buat dia. Yang satu, coba bergerak, sambil bergerak terus dengan telinga dua-dua. Bapak hitung 1, 2, 3, yang tidak pegang ya kena sanksi. 1, 2, 3. Oh, jom. Siapa banyak? Dapat sanksi ya? Cerita mau di depan. Dan kasih kurang untuk teman-teman yang lain. Silakan mau ceritakan. Ada teman-teman yang akan biar semangat. Yang mengantuknya hilang. Ya. Jadi begini, ada paci dua orang yang mau ketawa. Kebetulan begini, paci satu dibikin, paci satu terbang ini paci satu terima gitu. Urusan di kantor polisi. Jadi kantor polisi begini, bawa polisi tanya dua. Jadi kakak ini ada apa begini? Kakak yang satu dan bawa polisi dah. Dia bapak tadi bawa begini, kakak yang satu dibikin begini. Yang satu lagi berarti dia bikin terus ada dua dibikin. Mbak polisi juga bingung, Mbak polisi mau terima bagaimana, langsung Mbak polisi langsung ganti pakai suara. Jadi begini, ada yang dua, lebih baik. Ya, nanti buat dia kasih cerita mau supaya ya masih hilangkan atau supaya semangat. Ya semangat itu. Ya, ya kalian bisa menerima pelajaran pada siang hari ini. Ya, untuk itu Bapak akan absen dulu. Ya, Bapak akan absen sesuai dengan nama-nama yang ada di absen. Ya, Bapak menjemput di sini, belajar hadir begitu. Ya, Alpian, Yohanes, Panggalo, Pemboibo, ya, Enos Latau, Ada Bapak. ya, Franky Ibar, Ada Bapak. ya, Jadi Sayori, Ayo bagus. itu, Susante, Tony Sayori, Ada Bapak. Yohanes Sayori, Ada Bapak. ya, ya, Cacar, tadi akan absen semuanya hadir ya. Semuanya hadir. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat
pada pagi hari ini untuk motivasinya, ya yaitu ya kita lihat ada semangat komitmen, semangat dan komitmen kebangsaan yang diperjuangkan ya oleh pendiri negara. Mereka tentu tidak putus asa, tetapi mereka terus berjuang sampai dengan meraih kemerdekaan. Salah satunya contoh yaitu presiden pertama kali namanya siapa? Presiden Soekarno. Wakil presiden pertama namanya siapa? Dr. Andes Muhammad Hatta. Itulah pejuang-pejuang yang mereka rebut kemerdekaan sampai dengan sekarang. Oleh sebab itu pejuang-pejuang ini tentu mereka tidak putus asa, tetapi mereka berjuang terus. Ya, ada presiden Soekarno juga berjuang dan masuk penjara juga. Ya, tetapi semangat terus berjalan terus. Ya, bagaimana juga mereka ada bentuk organisasi yang namanya Budi Utomo. Kemudian pelajar-pelajar mereka waktu itu juga mereka semangat. Nah, mereka tentu ada semangatnya. Bentuk komitmen dan semangat ini ya juga sampai dan sekarang anak-anak juga punya komitmen atau semangat yang timbul dari hati ya atau pemikiran kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Kalian harus belajar supaya masa depan kalian itu ya kalian bisa meraih ya cita-cita ya untuk kembali untuk membangun negara ini. Oleh sebab itu lihat dari sejarah yang mereka sudah memperjuangkan mati-mati dengan perjuangan yang lain, banyak yang korban demi ya bangsa ini. Ya sementara itu bangsa ini itu komitmen ya untuk mendirikan negara ini, perjuangkan dengan mati-mati. Walaupun rakyat kita ditindas, diambil hasil kekayaan daripada kita, tetapi mereka terus punya semangat. Ya oleh sebab anak-anak juga punya semangat yang timbul dari hati dan pikiran kalian. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh proklamasi RI? Saya Pak. Ya, silakan. Insinyur Soekarno sama Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, duduk kembali. Siapa yang 17 Agustus tahun 1945. ya, berarti ya kita. Kemudian ada tujuan anak-anak, tujuan daripada semangat dan komitmen ya kebangsaan untuk memperkuat NKRI, yaitu ada tujuannya ya tujuan pembelajaran yang kita belajar sekarang yaitu menganalisis makna semangat dan komitmen kebangsaan. 2. Menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. 3. Menyusun laporan hasil telah tentang bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, tujuan daripada pembelajaran tadi. Kemudian, ya, itu pun ada aspek penilaiannya. Ya, ada aspek penilaiannya, yaitu penilaian sikap. Kemudian keterangan. Nah, pertama dulu apa yang anak-anak lakukan sebagai wujud komitmen kebangsaan di sekolah? Ya. Setiap hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Ya, setiap hari Senin kita harus melaksanakan kegiatan upacara bendera. Adapun manfaat pembelajaran 1. Dapat membantu peserta didik untuk mengetahui arti penting semangat dan komitmen kebangsaan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memahami dan menghormati nilai luhur yang telah diwariskan pendiri bangsa untuk menjadi contoh dan motivasi bagi generasi bangsa. Itulah yang menjadi pemicu dan melakukan kolonisasi. Mereka harus menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditi. Karena dengan menguasai wilayah-wilayah tersebut, mereka bisa menjadi pasukan komoditi yang mereka perlukan, terutama rempah-rempah yang dijual kepada belanda. Catatan banyak peristiwa-peristiwa paling besar politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk berbagi dan mengkafling-kaflingkan wilayah Nusantara dan masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap opportunistik. Kemudian berkembang dengan politik muslihat dan siasat yang licik.
Melalui VOC, para pedagang dari Eropa tersebut menyatukan modal dengan modal dan kerugian. Setelah tertangkap, Belanda kemudian mengirimnya ke pengasingan di Sulawesi hingga 2 kali beliau di sana. Perang Jawa selama 5 tahun lamanya akhirnya berhenti, menjadi akhir perlawanan besar para pemimpin tanah Jawa. Ya, baik anak-anak. Video perjalanan yang hari ini sudah ditayangkan juga disaksikan bersama, ya, tentang semangat dan komitmen kebangsaan PT Bangsa. Tadi yang sudah disaksikan. Ya, sebagai bahan identifikasi serta referensi siswa dalam mengerjakan KPD. Setelah menonton video di atas, satu, apa tujuan awal Belanda masuk ke Indonesia? Pemirsa, ya, silakan. Mencari rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam perdagangan dunia pada saat itu. Ya, silakan dulu. Apa sistem perdagangan yang diterapkan bangsa Belanda di awal penjajah Indonesia? Siapa bisa? Ya. Monopoli yang merupakan suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi pengusaha yang menyediakan barang ataupun jasa. Di samping itu, bangsa penjajah juga rakus dan sekarang dalam menerapkan sistem perdagangan. Ya. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai pelajar agar terhindar dari penjajah? Kita harus senantiasa menjaga NKRI dengan cara belajar yang giat agar mengetahui apa saja serta bagaimana potensi penjajah yang harus dihanguskan dari bangsa dan republik ini. Berpegang teguh pada komitmen agama, budaya maupun sosial. Tidak perlu. Ya, ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan atau masalah. Ya. Apa pentingnya semangat dan motivasi? Bagaimana cara berkomitmen dalam mengisi nilai kemerdekaan? Bagaimana seharusnya kita sebagai pelajar bersikap dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI? Untuk mengetahui, ya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Kelompok berapa di satu? Dua. Ya, yang pas. Ya, untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada, ya, sudah ada, oh, ya, kalau sudah ada, ya, untuk mengerjakan tugas, Bapak kasih waktu 15 menit, mulai kerjakan dari sekarang. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ya, kelompok. Aduh, ada kesulitan?
Ya, waktu kita selesai. Ya, waktu kita selesai. Silakan anak-anak mempresentasikan hasil penyelidikannya yang diperoleh secara bekerja sama. Kelompok yang lain memberikan tangkapan, tambahan serta pertanyaan. Ya, secara berkolaborasi. Ya, siapa kelompok mana yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 1. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Silakan. Ya, untuk memberi tangkapan atau pertanyaan. Silakan. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami secara bekerja sama. Pertama, periode sebelum pergerakan nasional. Pada periode ini belum muncul namanya pergerakan nasional, yang adanya periode ini dipikiran dengan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Namun pada periode ini sudah ada penjajah yang masuk ke kerajaan-kerajaan tersebut. Banyak perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada periode ini, seperti perlawanan langsung oleh Sultan Agung hingga perlawanan melawan penjajah oleh Pangeran Diponegoro. Meskipun beberapa perlawanan gagal, namun perlawanan tersebut mampu memunculkan banyak perlawanan lanjutan untuk mengusir para penjajah, khususnya pada periode ketiga. Dan kedua, nama-nama organisasi pada periode pergerakan nasionalnya itu dari Owen Thomas Sarekat, Islam dan Indisisem, serta Partiji. Cara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dalam sekolah: belajar dengan sungguh-sungguh, saling menjunjung toleransi antar sesama, aktif dalam organisasi pelajar atau masyarakat, serta melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 2. Tepuk tangan untuk presentasi daripada kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kelompok berapa siap? Kelompok 1 atau 3? 1. Kelompok 1. Silakan. Presentasikan masalah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bekerjasama kami. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Peranan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang, termasuk Chairul Saleh, Soekarni, Wikana, Saudari Pertinggi, dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur, anak mereka yang baru berusia 9 bulan, ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56,
Sekarang jalan proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai. Pukul 10 pagi, Soekarno membaca teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit Petra bernama Latie Hendraningrat yang dibantu oleh Sebastian dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Sekian presentasi dari kami. Kami turun. Manfaat pembelajaran anak-anak, manfaat pembelajaran dapat menumpukan semangat dan komitmen untuk menjaga NKRI serta mengamalkan nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa dalam kehidupan. Ya, komitmen untuk menjaga NKRI ya, menumpukan semangat dan komitmen kita untuk menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik yang ada. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kemudian kita menghargai juga ya atau mengamalkan nilai-nilai yang diwariskan oleh ya moyang kita dulu itu termasuk pejuang-pejuang tadi. Ya, para pendiri negara yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa di sini Soekarno dan Muhammad Hatta dan yang lain-lainnya yang mereka berjuang semangat kemudian berkomitmen bagaimana supaya negara kita diproklamasikan. Ya, kita sudah diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dan sekarang. Anak-anak juga harus menumbuhkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh atau diwariskan oleh. Kemudian ya kita juga harus punya komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi yang timbul dari hati nurani kita untuk mencapai cita-cita yang ya anak-anak ya diharapkan untuk masa depan. Jangan putus asa, tapi banyak harus belajar. Ya, itu manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, kemudian harus diamalkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai luhur yang sudah telah diwariskan oleh pejuang kita. Ya. Baik, Pak Guru, ini adalah hasil poster kami yang menceritakan tentang semangat dan komitmen para pendiri bangsa untuk NKRI dalam pelajaran PJBL. Itu saja Pak Guru yang kami buat. Refleksi. Apakah anak-anak mendapat kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam penyelidikan? Tidak. Setelah kita mempelajari materi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa, ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah membuat ya poster yang tadi sudah dibuat, dikerjakan dan sudah dipresentasikan untuk kita semua. Mari kita beri aplaus. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, refleksi. Apakah anak-anak mendapat kesulitan atau setelah kita mempelajari materi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa, diharapkan terbentuknya kesadaran untuk memahami nilai perjuangan yang diwariskan pendiri bangsa. Nah, anak-anak, informasi pelajaran selanjutnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup sebelumnya akan menyampaikan sedikit terkait dengan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dan juga submateri yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara. Itu bukan main-main anak-anak. Mereka memperjuangkan dengan semangat yang dalam-dalamnya dan juga mereka punya komitmen supaya bangsa ini harus di tahun 1945 ya, dan juga diwariskan kepada generasi-generasi yang sekarang. Anak-anak juga termasuk generasi-generasi yang sekarang yang punya semangat yang tinggi, kemudian punya komitmen untuk mempertahankan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga harus diikat persatuan dan kesatuan ya. Ini berbagai macam suku yang ada ini
ya. Tapi kalian semua ini ya, semua adalah bangsa Indonesia. Ya, ada suku dari Jawa, suku dari Manado, suku dari Makassar, banyak suku dari Papua, tapi kalian semua bersatu. Ya, oleh sebab itu apa yang kalian punya komitmen, ya, kemudian semangat, ya, kita harus lihat dari tujuan-tujuan kita. Ya itu siapa Presiden Yusuf Kala? Dr. Andes Muhammad yang punya semangat, yang punya komitmen yang tinggi untuk mendirikan bangsa ini menjadi negara. Oleh sebab itu, ya, dari tayangan video tadi, ya, kemudian poster yang sudah dibacakan dipresentasikan oleh kedua teman terkait dengan apa yang kalian sendiri sudah buat, ya, membuktikan bahwa kita berjuang, ya, ini kita harus akui, ya, kita akui mereka, ya. Kemudian kalian juga anak-anak harus punya semangat yang tinggi untuk menggapai cita-cita, punya komitmen, ya, semangat yang timbul dari hati pemikiran kalian, baru mencapai apa yang diharapkan. Harus belajar baik-baik supaya kalian punya masa depan itu, ya, cerah. Ya, tujuan itu sampai, ya, itu yang Bapak Guru dapat sampaikan sebagai, ya, penutup. Dan salah satu siswa, ya, maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Siapa bisa atau ketua kelas? Bapak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, bisa kursi-kursi diatur kembali, Kang. Siap, gerak. Berterima kasih kepada Bapak Guru.